Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah sampai pada 10 hari terakhir penghujung bulan Ramadan. Tentu saja ada perasaan sedih dan senang di dalam hati kita. Kita sedih karena akan ditinggalkan oleh bulan yang penuh kemuliaan ini. Karena di bulan inilah setiap pahala dari amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang di dalamnya penuh dengan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala serta maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan sendiri menjadi waktu berharga bagi umat muslim untuk melakukan berbagai macam ibadah dengan tekun. Namun apakah semua amal ibadah itu pasti diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Salah seorang ulama kenamaan dari mazhab Hambali, Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, pernah menjelaskan, siapa yang melakukan suatu amal ibadah dan telah selesai melaksanakannya, maka tanda dari diterimanya amal tersebut adalah dengan diiringi oleh amal ibadah yang lain. Sebaliknya, jika amal ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal tersebut akan diiringi dengan kemaksiatan. Jika ditarik dalam konteks ibadah kita selama bulan suci Ramadan, maka penjelasan dari Syekh Ibnu Rajab tersebut menegaskan bahwa ciri-ciri ibadah puasa kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ibadah wajibnya maupun sunnahnya, maka kita akan mampu menjaga konsistensinya setelah bulan Ramadan berlalu. Jangan sampai yang tadinya sering membaca Al-Quran, setelah puasa Ramadan Al-Qurannya ditutup dan baru akan dibuka lagi di Ramadan tahun depan. Yang tadinya gemar bersedekah di bulan Ramadan, baik kepada saudara maupun kerabat, setelah Ramadan selesai maka sudah malas lagi untuk dilaksanakan. Maka kalau seperti ini, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala belum menerima ibadah puasa Ramadan yang sudah kita selesaikan. Na'udzubillah. Ciri yang lain terkait ciri-ciri ibadah selama bulan puasa
seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ia akan merasakan dampak spiritual dalam dirinya, yaitu dalam wujud ketenangan batin dan kepuasan hati. Hal ini sejatinya pernah disinggung oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Siapa yang memetik buah dari amalnya seketika di dunia, maka itu menunjukkan Allah telah menerima amal ibadahnya. Menurut Syekh Ahmad Zarruq dalam Al-Hikam juga menjelaskan bahwa yang dimaksud buah amal tersebut diantaranya berupa ketenangan hati. Tidak ada rasa khawatir dan kesedihan dalam diri seseorang. Dikutip dari Asy-Syirqatul Qaumiyah. Dengan demikian maka Idul Fitri diartikan pula sebagai hari kelulusan hamba setelah 1 bulan berpuasa. Bukti kelulusannya adalah seseorang akan mampu menjaga konsistensi ibadah setelah Ramadan berlalu dan memperoleh ketenangan hati. Ketenangan hati dan berbagai pembelajaran selama bulan Ramadan perlu juga disertai dengan rasa syukur, karena syukur dapat menambah kenikmatan. Salah satunya adalah jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan itu dengan bertemu di Ramadan berikutnya. Karena mungkin ada di antara saudara kita yang dicabut usianya sebelum Ramadan tiba, sehingga tidak bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan mungkin juga ada saudara kita yang dicabut usianya di pertengahan Ramadan, sehingga tidak mendapat kesempatan berpuasa 1 bulan lamanya. Atau ada pula saudara kita yang menjelang Idul Fitri nyawanya dicabut Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa ikut merayakan hari kemenangan ini. Karena itu, kita yang hingga detik ini masih diberikan usia yang panjang harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman melalui Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ayat tersebut mengandung pesan untuk diingat bersama, bahwa jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesempatan untuk menyelesaikan ibadah Ramadan tahun ini, maka harapannya Allah akan menambah kenikmatan tersebut dengan kesempatan yang serupa di Ramadan berikutnya. Lantas, bagaimana cara bersyukurnya? Yaitu dengan selalu meningkatkan semangat ketakwaan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, tetap konsisten dalam beribadah. Segala ibadah yang dilakukan secara rutin di bulan Ramadan, maka sepatutnya terbawa di bulan-bulan berikutnya, bahkan dengan lebih baik lagi. Para ulama menjelaskan bahwa salah satu tanda diterimanya amal ibadah seseorang selama bulan Ramadan adalah ia masih bisa menjaga konsistensi ibadah setelah bulan Ramadan berlalu. Itulah beberapa tanda dan ciri bahwa ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi salah satu orang yang amalan puasa Ramadannya
diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.